Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan dari utusan SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, dan saya Indah Gita Cahyani IPA selaku pembicara pertama, bersama rekan saya yaitu Riantra Putra Setiawan selaku pembicara kedua, dan Claudia Riri Olivia Purba selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim pro mengaku setuju terhadap mosi kali ini, yaitu forum ini sepakat pemindahan dan pembangunan ibu kota negara bukanlah prioritas. Mengapa demikian? Pembangunan ibu kota memanglah penting, namun ketika melihat skala prioritas masih ada hal-hal yang harus lebih diprioritaskan daripada pemindahan ibu kota ini. Bisa kita lihat dari banyaknya kebutuhan negara yang seharusnya bisa lebih diprioritaskan daripada pemindahan ibu kota negara ini. Mari kita tinjau dari kondisi ekonomi terlebih dahulu. Kondisi perekonomian negara sangatlah terpuruk pada saat COVID-19 melanda Indonesia. PPKM, lockdown, dan pembatasan lainnya membuat perputaran ekonomi Indonesia terhambat setelah mengalami pandemi COVID-19. Indonesia sangat membutuhkan banyak biaya untuk memulihkan kembali segala hal yang sempat terhambat. Bukan hanya itu, sebaiknya anggaran-anggaran yang ada digunakan untuk membayar hutang pemerintah, bencana alam, pembaruan alutsista TNI, pendidikan, pemilu, dan berbagai kepentingan negara lain. Untuk membangun sebuah kota baru, pemerintah perlu membuka lahan untuk membangun kantor pemerintahan, perumahan, dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan. Laporan media menyebutkan pemerintah Indonesia telah menyediakan 180.000 hektar tanah untuk pembangunan kota baru tersebut dan menghabiskan dana sehingga 464 triliun rupiah. Ini sangat beresiko. Jika terjadi perubahan orientasi dari pemerintah 5 tahunan, maka investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal dan menyebabkan utang di Indonesia meningkat drastis. Bisa kita lihat hutang luar negeri Indonesia pada posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan 4 2022 tercatat sebesar 396,8 miliar dolar Amerika Serikat. Lantas seberapa banyak utang yang meningkat jika ada pembangunan ibu kota yang baru? Sedangkan pemindahan ibu kota juga akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3% basis point. Kepala Departemen Advokasi Walhi Zenzi Suhadi mengatakan perpindahan ibu kota bukan berarti memindahkan beban yang diampu Jakarta, tapi menduplikasinya ke daerah lain. Menurut Zenzi, perpindahan ibu kota ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya, yakni akan merampas ruang hidup. Koalisi mencatat megaproyek itu membutuhkan lahan sekitar 180.000 hektar di Kabupaten Panajam, Pasar Utara, dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui sejumlah regulasi seperti Inpres nomor 5 tahun 2019, pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan dengan mudah, termasuk untuk membangun ibu kota baru. Artinya masyarakat yang selama ini memanfaatkan hutan seperti masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, ruang hidupnya terancam. Maka dari itu, tidak heran apabila organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia mengkhawatirkan dampak dari pembangunan fisik ibu kota negara yang baru terhadap hutan dan spesies di dalamnya. Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berisiko merusak lingkungan hidup dan rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak dari pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, dan pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia ke depannya bisa dipastikan hanya tinggal kenangan karena pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Dalam kondisi sekarang saja, Kalimantan sudah terjadi banjir. Lantas bagaimana jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan? Risiko kebakaran hutan yang besar di ibu kota baru juga menjadi salah satu alasan kami dalam mempertimbangkan pemindahan ibu kota negara. Lokasi yang terpilih sebagai ibu kota baru tidak jauh dari Danau Mahakam yang merupakan lahan gambut dan habitat bagi beberapa spesies langka dan dilindungi, antara lain lumba-lumba Irawadi atau pesut dan orangutan. Kebakaran di lahan gambut menjadi sumber asap pekat yang menyelimuti berbagai wilayah di Indonesia. Risiko besar kebakaran hutan di area tersebut sungguh nyata. Selama kekeringan akibat El Nino terburuk yang pernah tercatat di Indonesia, yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, api melahap wilayah Mahakam dan sebagian lain wilayah Kalimantan Timur. Provinsi ini mengalami dampak terburuk akibat kebakaran lahan dan hutan saat itu. Jika kebakaran yang sama terjadi lagi, dan sangat mungkin terjadi karena perubahan iklim, maka ibu kota negara yang baru akan lebih rentan berhadapan dengan kebakaran hutan dan lahan yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Selanjutnya bisa kita lihat
Selanjutnya bisa kita lihat dari dampak negatif pada politik Indonesia. Ada beberapa kelompok orang yang mengatakan perpindahan ibu kota ini menguntungkan oligarki dan kelompok politik tertentu. Menurut mereka, pemerintah akan melakukan lebih banyak negosiasi dengan perusahaan pemilik konsesi di atas 180.000 hektar lahan yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru tersebut daripada bernegosiasi dengan rakyat. Sedikitnya ada 162 konsesi tambang, kehutanan, dan perkebunan sawit PLTU batubara di lokasi tersebut. Kepentingan strategis sebagai bangsa. Kebijakan ini membutuhkan konsensus nasional, mengingat kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saat ini saja, karena akan melibatkan pemerintah yang selanjutnya. Selain itu, mari kita lihat konteks kepentingan pembangunan bangsa dengan perkembangan era teknologi baru. Maka, pemindahan ibu kota yang bersifat fisik menjadi tidak relevan. Kebutuhan dana yang begitu besar lebih baik digunakan sebagai investasi pembangunan teknologi dan infrastruktur sains untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta menjawab permasalahan-permasalahan fundamental bangsa. Sehingga tidak hanya pembangunan dari aspek fisik dan dari aspek sosial juga harus dibangun dengan peran yang mendasar. IKN juga kurang menarik di mata pelaku usaha sehingga mereka menyatakan pesimis atas dampak pemindahan IKN terhadap peluang usaha dan investasi. Mundurnya para investor global IKN tersebut menjadi relevan berdasarkan temuan tim penelitian kajian pembangunan perkotaan KPP UI. Hasil survei menunjukkan 75% pelaku usaha menyatakan pesimis dan hanya 25% yang masih optimis. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan utama pemerintah memindahkan ibu kota, yakni meningkatkan gerak ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Dengan berbasis pengolahan data statistik deskriptif dan dipertajam dengan analisis SWOT pada rentan waktu periode 14 sampai 23 Maret 2022. Penelitian tersebut memotret persepsi pelaku usaha tentang dampak pemindahan IKN terhadap kota Jakarta dan IKN Nusantara. Hasilnya ditemukan 73,2% responden tidak mendukung pemindahan IKN dan hanya 26,8% yang mendukung. Mayoritas pelaku usaha atau 80,4% tidak setuju proyek pembangunan IKN dibebankan kepada APBN sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Hanya 19,6% yang setuju. Berikutnya, sebesar 81,2% pelaku usaha berpendapat negatif terhadap penerbitan surat utang negara atau SUN untuk membiayai pembangunan IKN dan hanya 18,8% yang berpendapat positif. Pemindahan ibu kota negara ini juga akan berdampak bagi para ASN serta pegawai-pegawai institusi pemerintahan. Karena pemindahan ibu kota bukan sekedar memindahkan kantor dan gedung pemerintahan, tetapi berdampak pada pemindahan jutaan pegawai dan seluruh yang terkait dengan institusinya. Dampak lain adalah kesiapan keluarga seluruh pegawai negara yang berkantor di tempat yang baru. Apakah akan ditinggalkan? Atau pulang pergi? Atau berpindah ke tempat baru dengan meninggalkan tempat kehidupannya? Maka kesimpulan yang dapat kami petik dari argumentasi kami adalah sebelum terjadinya pemindahan ibu kota, alangkah baiknya apabila pemerintahan membenahi beberapa masalah sosial di Jakarta. Sebagai contoh yaitu kesenjangan sosial, angka pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya yang masih menjadi permasalahan besar di Jakarta. Lantas, bukankah ketika pemindahan ibu kota akan menimbulkan masalah baru dan malah tidak menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta? Selanjutnya, masih ada masalah hutang yang harus diingat dan jangan sampai dilupakan.
karena Indonesia selalu memiliki permasalahan dalam konteks biaya atau hutang piutang. Pada intinya, ketika Indonesia melakukan pembangunan ibu kota baru, harus mempertimbangkan hal-hal yang akan menjadi dampak, entah itu dalam hal sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Jangan mempertimbangkan hal-hal yang memberikan dampak positif bagi salah satu pihak saja. Sedangkan dari persentase responden yang menolak pun indeksnya lebih besar daripada orang yang setuju pemindahan ibu kota, yaitu sebesar 73,2%. Sedangkan orang-orang yang mendukung hanya sebesar 26,8%. Lantas, apakah ibu kota negara ini tetap akan dipindahkan? Sedangkan hal ini masih menjadi polemik di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kami selaku tim pro tetap mendukung mosi pada kali ini karena apapun alasannya, pemindahan ibu kota di Indonesia bukanlah suatu prioritas negara. Mengingat banyaknya masalah internal di ibu kota yang sekarang, akan lebih baik untuk mencegah datangnya masalah baru dan menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan Dewan Juri yang terhormat. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mendukung dan tidak mendukung. Itulah sebabnya kami mendukung mosi kali ini, bahwa pemindahan ibu kota bukanlah suatu prioritas. Sekian penyampaian argumentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.